Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami di channel ini. Oke, di video kali ini kami kembali membahas tentang sepak bola dalam negeri. Ya, sebagaimana diketahui bahwa buntut dari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF atau Piala ASEAN, media sosial tanah air diramaikan dengan tagar yang menyudutkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahkan Ketua Umum PSSI. Sebelumnya ramai yang membagikan potongan video wawancara pengamat-pengamat sepak bola Indonesia di salah satu televisi. Kemudian beredar juga tagar STY out. Namun terbaru muncul hashtag STY tanpa diaspora 0. Selain meramaikan tagar, netizen juga menyertakan narasi mengenai hasil buruk skuad asuhan Shin Tae-yong di berbagai ajang. Akan tetapi, ada warganet yang menguak tabir kerja dari para buzzer yang menyerang Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Beberapa bukti tangkapan layar percakapan oleh oknum yang menawarkan sebagai buzzer tersebut pun beredar di media sosial. Bahkan sang oknum juga memberikan penawaran dengan honor tertentu. Dalam beberapa tangkapan layar yang beredar di media sosial, oknum tersebut menjadi pusat perhatian publik usai percakapannya dengan salah satu warganet, tentang penawarannya untuk menjadi buzzer yang menggaungkan tagar STY tanpa diaspora 0. Tak hanya itu, sang oknum juga memberikan arahan waktu serta honor yang akan diterima para buzzer. Dalam chat tersebut terlihat ada settingan atau pengkondisian untuk memviralkan tagar yang menyudutkan Shin Tae-yong. Ada juga narasi dengan tema, STY dianggap tidak kompeten selama 8 tahun menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Banyak supporter Garuda merasa kecewa, karena gagal melanjutkan rekor di fase grup, dan tidak berhasil mencapai semifinal AFF 2024. Keputusan yang diambil Shin Tae-yong dalam membuat strategi tidak membawa kemajuan, melainkan kegagalan. Para supporter menganggap Shin Tae-yong tanpa diaspora atau pemain naturalisasi hanyalah pelatih sepak bola biasa. Lalu narasi lanjutannya. Tertulis total kebutuhan 1.000 sampai 6.000 aku, dalam kurung kondisional. Total link target 3 sampai 6 link. Satu akun hanya boleh ikut satu kali, walau berbeda link target. Satu anak bebas mau bawa berapa akun pun. Hashtag wajib adalah STY tanpa diaspora 0. Belum diketahui secara pasti mengenai keaslian tangkapan layar tersebut. Di sisi lain juga muncul pembelaan dari netizen yang menuding tagar yang menyudutkan STY dan Erick Thohir sengaja dibuat untuk membuat kondisi sepak bola Indonesia kembali ke era sebelumnya. Banyak juga netizen yang membela Erick Thohir dan Shin Tae-yong karena berani melakukan eksperimen dan potong generasi di timnas Indonesia. Meskipun gagal ke semifinal pada Piala AFF kali ini, namun para pemain muda di Piala AFF kali ini sudah terlihat bentuk permainannya, terbukti para pemain muda Indonesia bisa merepotkan tim-tim negara lain yang menurunkan pemain-pemain seniornya. Beredarnya tangkapan layar ini juga dibarengi dengan senggolan sekelompok orang yang menjadi hacker yang diduga membongkar mafia sepak bola dalam negeri dan menyerang balik para pandit sepak bola. Ada pengamat yang data personalnya dibocorkan ke publik, kemudian si pandit ini merasa dizalimi oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Ada juga pengamat yang langsung membuat klarifikasi dan tidak ingin membahas lagi tentang pelatih timnas demi keamanan dan kenyamanan keluarganya. Ya, usilnya warganet Indonesia yang menuntut pemecatan Shin Tae-yong dapat dikatakan bisa memberikan dampak negatif bagi timnas Indonesia, di tengah persiapan melanjutkan laga pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hanya karena gagal di Piala AFF, lalu tiba-tiba menuntut seorang pelatih mundur. Hal ini sebagai akibat ekspresi yang berlebihan dan emosional, karena berekspektasi tinggi pada Piala AFF. Padahal sudah jelas bahwa pada Piala AFF target utamanya adalah memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk menambah pengalaman pada event internasional. Sedangkan sesuai kontrak, PSSI dan tim analisnya akan melakukan evaluasi terhadap seorang pelatih. Akan tetapi itulah supporter yang memiliki ragam kemauan dan ekspektasi. Namun usulan pemecatan Shin Tae-yong akan sangat merugikan Indonesia dan membawa konsekuensi yang berat ketika timnas Indonesia tengah berusaha keras untuk lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, nasib timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih menjadi misteri yang hanya diketahui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan akhir ada di tangan PSSI. PSSI harus memilih antara mengikuti keinginan netizen atau tetap mempertahankan Shin Tae-yong demi peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tentunya setiap pilihan yang diambil oleh PSSI memiliki risikonya tersendiri. Shin Tae-yong tetap dipertahankan ataupun pergi. Namun itu tidak menjamin timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal yang sama juga berlaku jika ada pelatih baru yang akan menggantikan Shin Tae-yong, itu pun akan dampaknya. Karena Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sulit di fase ini, sehingga diperlukan kejelian dari PSSI. Pengalaman menunjukkan bahwa pergantian pelatih di tengah kompetisi bisa juga berdampak negatif.
Sebagai contoh dengan Arab Saudi yang mengganti pelatihnya Roberto Mancini dengan Hervé Renard. Namun hasilnya Arab Saudi justru kalah dari timnas Indonesia dan juga kalah dari Bahrain pada Piala Teluk 2024. Di sisi lain, jika pergantian pelatih terjadi saat ini terjadi, hal itu bisa berdampak pada ekosistem sepak bola Indonesia yang telah mulai terbentuk di timnas Indonesia, terutama setelah berhasil meloloskan semua level di Piala Asia. Sebuah negara memang perlu memiliki karakter sepak bolanya tersendiri, dan itu yang sedang dan terus dibangun oleh PSSI dan pelatih saat ini. Sejak Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, ekosistem sepak bola Indonesia mulai terbentuk, meskipun belum sempurna. Akan tetapi hal tersebut membutuhkan proses. Dan jika pelatih baru yang akan datang, mungkin bisa saja merusak ekosistem yang sudah ada. Sehingga di sini diperlukan kehati-hatian bagi PSSI dalam memutuskan tentang pelatih. Dan kita yakin PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir tentu mempunyai ekspektasi tersendiri untuk masa depan timnas Indonesia. Lalu apakah PSSI maupun pelatih tidak perlu dikritik? Tentu setiap pelatih membutuhkan kritik, namun kritik yang seperti apa yang harus dilontarkan? Karena kalau yang dilihat selama ini, timnas Indonesia menang pun pelatihnya tetap salah, apalagi timnas Indonesia kalah, maka sudah tentu pelatihnya diobok-obok dengan berbagai narasi. Sehingga terlihat kritikan sudah terkesan subjektif, meskipun masih dalam ranah sepak bola. Maka bagi pencinta timnas Indonesia yang lain, di sini yang terlihat bukan membangun sepak bola Indonesia namun kembali membuat mundur sepak bola Indonesia. Dan itu yang patut dipertanyakan, ada apa di balik semua ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.